Pemirsa, World ID adalah proyek digital yang mengklaim bisa membedakan manusia dengan AI lewat scan retina mata manusia. Mereka yang sudah mendaftar World ID dengan scan retina mata akan mendapatkan imbalan World Coin senilai 200 hingga 800 ribu rupiah yang masuk ke dompet digital. Potensi penyalahgunaan data pribadi membuat Komdiji membekukan layanan aplikasi ini. Apakah World ID dan World Coin memang berbahaya? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya, dan kami sebelumnya sudah berupaya mengundang pihak Kementerian Komdiji namun belum bisa bergabung dalam diskusi malam ini. Pak Alphonse, selamat malam. Malam-malam Silvi. Baik, Pak Alphonse, apakah langkah Komdiji untuk membekukan layanan World ID dan World Coin atau World App ya sudah tepat? Kalau sesuai dengan aturan yang dikemukakan oleh Kominfo, mereka tidak memenuhi persyaratannya, itu sudah tepat. Kalau di situ ya, kita tidak bahas dari sisi fungsinya ya. Kalau memang dari World ID, World App ini melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya udah harus dibekukan. Kalau dia udah taati aturannya, silakan ditindaklanjuti. Harusnya kan begitu. Oke, tapi secara fungsi, secara apa yang ditawarkan oleh World App ini, scan retina mata kemudian bisa mendapatkan sejumlah uang yang dalam bentuk koin yang bisa dinominalkan ke dalam rupiah, apakah itu sebetulnya berbahaya? Kita perlu melihat kilas balik secara umum, secara netral. Yang di scan itu retina, iris, sidik retina. Nah, kalau dipegang oleh pihak yang tidak mengerti bagaimana cara mengamankannya, itu berbahaya. Di Indonesia udah banyak yang pakai face recognition, lalu ada beberapa instansi pemerintah, lalu kita bisa pakai, lalu itu bocor gitu loh. Nah, tetapi kalau memang orang pengelola ID bisa membuktikan mereka mengelola dengan baik dan mengamankan dengan baik dan tidak menyimpannya, bahkan itu disimpan di perangkat dari pengguna World ID ini, saya nggak melihat ada bahayanya gitu loh. Kilas baliknya begini, kita sekarang pakai Google Maps. Apakah data Google Maps itu tidak berbahaya? Itu dipegang oleh perusahaan luar loh. Bagaimana kalau data itu bocor? Data Anda kemana aja setiap hari? Selain itu, data yang dipegang oleh Meta sebanyak itu di Facebook, Instagram, WhatsApp. Apakah itu tidak bahaya? Apakah kita tidak khawatir? Kita harus sangat khawatir gitu loh. Nah, yang World ID ini salah satunya kita perlu khawatir, tapi jangan berlebihan gitu loh. Ini mereka scan iris, kalau memang ada pihak ketiga yang melakukan verifikasi, diaudit, itu kan yang benar gitu loh. Prosesnya diaudit, ya kan, bahwa ini nggak ngaco, lalu datanya dienkripsi. Enkripsinya disimpan dengan baik, private key-nya taruh di perangkat yang punya ID di handphonenya, lalu dipecah ke 4 server yang dalam keadaan terenkripsi. Kalau orang berhasil menjebol servernya pun, secara teknis dia bisa kumpulkan data itu, dia kan bisa baca. Andai kan dia bisa baca pun, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia butuh private key yang ada di perangkat user gitu loh. Kalau secara teknis, saya lihat ini jauh lebih sulit untuk menjebol ini daripada mau mendapatkan data yang saya sebutkan tadi, data Google Maps, data Meta, data yang lain, data pemerintah yang banyak bocor gitu. Saya bingung kenapa nih kok malah kekhawatirannya ke sana. Mungkin pemerintah khawatir, banyak khawatir si World App ini approach-nya salah. Dia suruh orang scan retina lalu dikasih duit. Jadi kesannya nih, wah nanti ini scan retina ini salah gunakan gitu loh. Itu approach-nya salah. Tetapi sebenarnya ini sangat berguna. Kenapa? Dia membedakan manusia dengan bot. Nah, apa gunanya membedakan manusia dengan bot? Kalau lagi ada war tiket, kita kan kemarin kecewa, kita lagi mau ngambil tiket, berebut tiket PSSI, ya lagi ini tiket konser, yang menang yang pakai robot gitu loh. Nah, dengan metode World ID ini dia bisa mengidentifikasi orang, karena itu maka dia perlu scan iris untuk bisa identifikasi orang. Baik, Pak Alphonse. Mereka bisa
ikat yang dengan adil gitu loh, Silvi. Ya, sejauh ini yang kita dengar memang dari pihak aplikasi World mengatakan memang proses pengumpulan data biometriknya dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapapun dan sang pengguna lah yang memegang kendali penuh atas informasi dirinya. Tapi apakah kita bisa percaya dengan informasi itu sementara dari segi izinnya saja belum ada? Nah, itu yang dilakukan Kominfo sudah benar. Dia bekukan lalu audit dan minta lembaga audit independen yang mengerti, yang bisa melakukan audit bagaimana prosesnya. Benar nggak dia klaim kalau ORP ini cuma nyeken, nggak pernah nyimpen, lalu dienkripsi, disimpan di perangkat penggunanya, itu benar apa enggak? Kalau benar ya itu kan artinya aman gitu loh. Kalau nggak benar diteruskan untuk blokirnya, kalau perlu orang pengurusnya diproses gitu loh, karena membohongi, karena mereka klaim kan bahwa itu sudah dienkripsi, nggak pernah disimpan di ORP-nya, lalu semuanya ada di perangkat user gitu loh. Dan itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya kalau saya lihat. Satu lagi Pak Alphonse, kan banyak masyarakat yang bahkan tidak tahu sebetulnya untuk apa mereka melakukan scan iris mata mereka, untuk apa data biometrik mereka digunakan. Apakah yang mereka tahu tuh hanya ini dilakukan supaya bisa mendapatkan uang. Nah, apakah di situ juga harus diperbaiki kalau nanti diurus proses perizinannya, apakah iming-iming soal uang itu juga seharusnya tidak dilakukan? Ya, ini memang approach yang kontraproduktif. Memang mungkin dia di si WorldCoin ini, World ID ini bingung gimana cara minta bikin orang mau nyeken retina matanya, ya kan? Lalu oh ya udah dikasih uang. Lalu yang aku bingung nih, apakah ada penipuan di situ? Apakah orang datang scan retina terus nggak dikasih duit? Nah itu. Tapi kenyataannya kasih duit, lalu dikasih duit, terus sekarang dibilang mau bocornya mana, buktinya mana gitu. Loh, belum ada bukti, belum ada fakta itu bocor disalahgunakan, berdasarkan ketakutan itu semua, lalu banyak khawatirnya. Tetapi manfaat kedepannya di mana ini kan satu pandangan ke depan yang jauh ke depan. Salah satu pendiri ChatGPT, Sam Altman, dia sudah melihat gitu loh. Kira-kira nih ke depannya nih manusia akan kalah oleh bot gitu loh. Karena itu kita perlu bisa identifikasi ini sehingga bisa mengamankan manusia. Nah, data ini memang bahaya kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Tapi kalau jatuh ke tangan orang yang benar, ini akan bagus. Contohnya apa? Google Maps kan jatuh ke tangannya Google, itu kan aman. Datanya Meta jatuh ke tangannya Meta kan aman. Kira-kira gitu. Jadi kalau memang si War App ini dinilai aman, menurut saya perlu didukung. Tetapi kalau memang terbukti mereka tidak aman, apa yang dia klaim itu tidak benar, silakan dilanjutkan. Baik, terakhir Pak Alphonse, untuk aplikasi World App ini dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang mengumpulkan data masyarakat, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk betul-betul memproteksi data pribadi dari masyarakat untuk tidak disalahgunakan? Saya lihat justru begini, World App ini mereka cukup mahir. Bukan cuma untuk app, banyak pengelola aplikasi yang cukup mahir, ngerti security, bisa mengamankan data dengan baik. Sedangkan pemerintah kan sering jebol, ya kan? Nah, kenapa tidak dilihat kelebihannya gitu loh? Oke, lu silakan jalankan, tapi gue mesti audit terus, lu mesti bisa gue audit. Satu, yang kedua, data orang Indonesia nggak boleh ditaruh di luar negeri. Jadi misal lu udah scan, lu mesti taruh di server data center di Indonesia, ya kan? Dan bisa gue audit setiap saat. Kalau memang bisa begitu, silakan lu beroperasi. Kalau perlu didukung. Dan nanti kan ini kan memberikan manfaat, bisa menekan untuk bot yang untuk war ticket, bisa menekan buzzer yang membuat banyak akun-akun sosial media yang untuk berpura-pura seakan-akan banyak orang komentar, padahal itu cuma 2 orang tapi dia pakai handphone ratusan ribuan. Hal itu kan sangat membantu gitu loh. Oke. Baik kalau begitu. Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, terima kasih atas pandangan Anda di Prime Time News hari ini.